أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين Sadaqallahul azim. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 74, namanya Al-Muddathir, ayat 38 dan 39. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi Kota Baru, Ndriorjo, Gresik, untuk menyapa diri kami dan keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa beristiqomah untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat di surat Al-Muddathir ayat 38 dan 39. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar ataupun yang taat, semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari kiamat, kecuali golongan kanan. Artinya mereka dapat melepaskan keterkaitan mereka di sisi Allah dengan amal-amal yang baik yang mereka kerjakan. Sebagaimana halnya seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya. Golongan kanan yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin yang ikhlas dan mukhlis. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayatnya 207 sampai ayat 208. Mereka yang ikhlas
di dalam beramal dengan dasar iman yang kokoh, ilmu yang nafi, amal yang ikhlas, yang istiqomah, maka dia akan mendapatkan kokohnya Islam, kokohnya iman, kokohnya ihsan, dan dia mampu untuk menundukkan langkah-langkah setan, dan setan pasti kalah. Yang menerima buku amalan mereka di sebelah kanan di hari kiamat. Akan tetapi ada pula yang mengatakan golongan kanan dalam ayat ini adalah anak-anak yang menang, belum diperhitungkan dosa dan kejahatannya. Bahkan ada yang berpendapat golongan kanan itu adalah para malaikat. Marilah kita bersama-sama senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh perbuatan keji dan mungkar yang istilahnya disebut golongan kiri, yaitu para pemuja-pemuja iblis, para pemuja-pemuja setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia yang senantiasa dalam hidupnya dia gemar melakukan, yaitu amal-amal yang mungkar. Na'udzubillah summa na'udzubillah, dan dia tidak suka melakukan amal-amal yang ma'ruf. Sebagaimana di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70 adalah manusia dan jin yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik. Mereka tergolong makhluk yang durjana yang ada di atas dunia ini, yang nantinya akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia tidak cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan umat-umat yang masih ingkar, umat-umat yang masih berbuat mungkar, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memberikan solutif kepada kita agar kita selamat dunia akhirat. Di surat At-Taubah ayatnya ayat ke-71 dan 72. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Muddathir ayat 38 tadi, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Bahkan Al-Quran menyatakan bahwa prinsip ini telah ditegaskan secara berulang-ulang dalam mushaf Ibrahim alaihi salam dan Musa alaihi salam. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa alaihi salam dan lembaran-lembaran Ibrahim alaihi salam yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasannya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surat An-Najm ayat 36 sampai 38. Sesungguhnya manusia itu
melakukan kesalahannya dengan kehendaknya sendiri. Semuanya dilakukan dengan usaha dan upaya, karenanya ia sendiri yang akan menanggung segala tanggung jawabnya. Dan siapa yang membantunya dalam kejahatan tersebut, baik dengan memberi bantuan materi, memberikan dukungan, atau bentuk-bentuk partisipasi lainnya, maka ia juga akan menanggung akibatnya sesuai dengan apa yang ia usahakannya. Jadi kalau kita membantu berdakwah yang baik, maka tentunya yang akan kita peroleh adalah balasan-balasan yang baik. Lihat nanti di surat 16 ayat 97, surat 16 ayat 125 sampai ayat 128. Tapi kalau kita mengajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini untuk sesat dan menyesatkan, tentunya nanti dosa-dosanya setiap orang yang mengikutinya kesesatan itu, maka kita akan mendapatkan kiriman dosa. Oleh karena itu, malah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita ini mengajak berbuat yang keji dan mungkar. Marilah kita ajak diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini untuk berbuat yang baik. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau bersih yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu fitrah untuk menerima kebaikan dan menerima keburukan. Jadi lihat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengilhamkan kepada kita jalan yang fujur dan jalan yang takwa, jalan yang jelek dan jalan yang baik. Marilah kita berada di dalam jalan yang baik. Lihat di surat Asy-Syam nanti ayatnya ayat 8 sampai ayat 10. Ia bisa menjadi takwa, tetapi juga bisa menjadi jahat. Semuanya bergantung pada lingkungan dan pola pendidikan yang dijalaninya. Makanya kedua orang tua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengawal dirinya sendiri, istrinya, dan juga seluruh anak cucunya agar senantiasa fitri, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janji-janji kita. Lihat di surat ke-7 ayatnya 172 sampai 179. Mari kita pergunakan fisik kita, akal kita, nafsu kita, hati kita untuk berbuat yang baik. Jangan sampai nanti di akhirat kita terlena sehingga menyebabkan terlenanya di dunia ini, kita sengsara di akhirat nanti dikarenakan kita lupa dengan janji-janji kita. Solusinya di surat ke-7 ayat 180 sampai 181. Sekalipun hal itu tidak membuatnya terbebas dari tanggung jawab untuk membersihkan dirinya dan menjauhkannya dari keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu
jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga nilai sholat kita, nilai puasa kita, dan nilai-nilai kebaikan yang pernah kita lakukan untuk senantiasa kita lakukan dengan cara terus-menerus, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semuanya. Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah Ia ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Setelah menciptakannya secara sempurna, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi jahat dan baik. Inilah yang harus kita pahami di surat Asy-Syams mulai ayat 7 sampai ayat 10. Mana yang lebih kuat, potensi jahat menjadi temannya iblis, temannya setan, yang imannya terus-menerus turun, tidak pernah naik, dan cita-citanya adalah senantiasa berbuat keji dan mungkar, dan yang dituju adalah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Lihat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20, surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Mereka adalah penghuni neraka. Bila potensi baik yang kita ikuti, para nabi dan rasul kita ikuti, para sahabat-sahabat yang soleh kita ikuti, para habaib, para kiai, para ustadz, ustadzah, semua orang baik kita ikuti, maka sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah 1 sampai 5 dan ada di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Mereka adalah para penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan diri manusia yang telah Ia ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Setelah menciptakan secara sempurna, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi jahat dan potensi baik. Marilah kita renungkan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pesan yang begitu pentingnya, sehingga untuk itu Ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya, sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia di dunia, bahagia di barzah, bahagia di akhirat, dan ilal jannah. Dan terutama adalah kebahagiaan kita bisa berkumpul di dalam surga bersama keluarga besar kita, bersama guru-guru kita, dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Surat An-Nisa ayat 69 sampai ayat 70. Sedangkan orang-orang yang mengotori dirinya, yaitu mengikuti hawa nafsu, dia berbuat kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, sehingga melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, akan celaka, yaitu tidak berbahagia di dunia dan di akhirat juga masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh
saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bid'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan juga seluruh famili kami yang ada di Bojonegoro, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sidoarjo, dan di mana saja, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Dan juga seluruh sahabat-sahabat kami, ustadz-ustadzah, dan juga siswa-siswi kami, dan juga bapak, ibu, wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah yang sudah wafat meninggalkan kami. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.